Dan kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami, karena kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya Tuhan lewat pujian, kami juga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat menerima kelegaan yang datang daripada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau sanggup berkaya menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Dan saat ini kami mau sharingkan firman-Mu. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan pada siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami percaya Tuhanlah jalan keluar bagi setiap kami. Tuhanlah kemenangan bagi setiap kami. Jamah setiap kami, ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga lewat firman ya dan berkarya dengan karya-Mu yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu saat ini adalah masa-masa yang sulit, dan kita masih bersyukur masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi saya percaya ya sesuai dengan janji Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia selalu menyertai kita, dan kita tahu hari-hari ini penyertaan Tuhan atas kita lebih dahsyat, khususnya untuk jemaat ya GBI Jatinegara. Masa sulit atau masa kesusahan adalah hal yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun hari itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kesulitan sedang terjadi di mana-mana karena wabah corona yang sedang terjadi, dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia semua mengalami wabah ini, dan banyak yang meninggal, juga banyak yang sakit, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah kita tetap menganjurkan kepada setiap kita untuk ya menganjurkan agar kita tetap belajar di rumah, kita tetap bekerja di rumah, dan hari ini kita juga beribadah di rumah, ya, sehingga uh, hal ini dapat mengendalikan atau mencegah makin banyaknya orang yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, bagi orang-orang yang harus di rumah, itu merupakan suatu ya, kesulitan tersendiri bagi orang yang bekerja harian. Ya, setiap hari seharusnya bekerja, keluar rumah, tapi nggak bisa keluar rumah. Dan itu menjadi tantangan tersendiri, karena kalau kita bekerja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tapi kita bersyukur pada siang hari ini kita mau sharing firman Tuhan, dan kita melihat sekali lagi bahwa wabah corona ini bukan saja berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak kepada ekonomi, ya, kita saksikan saat ini, kita lihat saat ini. Nah, sering kita melihat hal ini terjadi, dan banyak kesaksian di masa-masa corona ini bagaimana Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Saya yakin dan percaya ya, di GBI Jatinegara ini juga banyak anak-anak Tuhan di masa corona ini punya kesaksian khusus bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya. Dan sering kita juga jumpai dalam Alkitab, seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, mengalami pemeliharaan Tuhan itu bukan pada saat-saat senang, tapi seringkali pada masa-masa yang sukar seperti ini, pada masa sulit seperti ini, dia dijumpai oleh Tuhan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, bisa dibuka, kita akan baca mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana di sana mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Ya, boleh tayangkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api
Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api." Maaf sebentar ya. Mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Setelah Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi janda Sarfat ini hidup dalam keprihatinan. Selain di negeri itu terjadi kekeringan yang hebat, terjadi kelaparan yang hebat, tapi dikatakan dia juga janda miskin. Waktu berjumpa dengan Elia saja, dia sedang mencari kayu bakar untuk nanti pulang ke rumah akan membuat 2 potong kue, ya, dan akan dia makan bersama dengan anaknya, dan setelah itu mereka ya sudah bersiap-siaplah untuk mati karena tidak ada makanan lagi di tengah-tengah keluarga itu. Dan di sini kita akan melihat bagaimana suatu pelajaran yang luar biasa di tengah-tengah keprihatinan, di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah resesi yang begitu panjang dalam kehidupannya, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap ya melaksanakan firman-Nya bagi setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Dan kita lihat di sini ada beberapa hal penting sehingga janda itu boleh mengalami apa yang luar biasa, yaitu Tuhan memelihara dengan begitu dahsyat di masa kering, di masa sukar, di masa resesi, ya seperti ya di masa-masa saat ini, ya di masa COVID ini sudah hampir 4 bulan. Ya, kita tidak bisa bekerja dengan baik, nah kita bekerja dari rumah, tapi di satu sisi juga ada terobosan-terobosan baru, ya, dari kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang tadinya ibu-ibu ya punya talenta cuma disimpan sendiri, ya, ternyata waktu bikin kue dia hebat dan akhirnya sekarang pakai online dan lain sebagainya, ya, dan mereka juga bisa mendapatkan berkat dari situ. Nah, kita mau belajar apa yang dilakukan oleh janda itu sehingga dia mengalami pemeliharaan Tuhan di masa kering, dia mengalami kuasa Tuhan di masa resesi yang hebat itu. Nah, yang pertama kita lihat bahwa janda itu tetap bekerja. Dengan kata lain, dia tetap bertanggung jawab. Dia tidak menyerah kepada keadaan, tapi dia tetap melakukan menjadi tugasnya. Apalagi dia seorang janda menjadi tulang punggung rumah tangga, ada anak satu, ya, dan dia begitu miskin saat itu, tapi dia tetap bertanggung jawab, dia tetap bekerja, dia tetap cari kayu untuk ya membuat kue yang nanti akan dimakan oleh dirinya dan anaknya. Demikian juga kepada kita semua. Kita juga tidak harus ya berserah pada keadaan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus bekerja. Apapun yang dapat kita kerjakan secara bertanggung jawab. Dan saya percaya kalau kita bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab, Tuhan pasti akan buka jalan dan Tuhan pasti akan nyatakan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Jadi nggak akan ya berkat atau uang tuh nggak akan datang kalau kita cuma goyang-goyang kaki di rumah, kipas-kipas di rumah, uang datang atau beras datang, enggak. Tapi kita tetap bekerja, melakukan tanggung jawab kita bekerja. Dan Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan kita. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita tetap kerjakan dengan rasa tanggung jawab, ya baik terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap perusahaan yang dimana kita bekerja. Dan saya percaya
Kalau kita melakukan dengan setia, maka Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita. Sekalipun itu kita kerjakan mungkin dari rumah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, biar kita jalani hidup ini dengan rasa bertanggung jawab, ya, kita tetap bekerja dengan baik sehingga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari, ya, bahwa janda itu tetap bekerja dan Tuhan menyatakan pemeliharaan secara nyata lewat apa yang dikerjakannya. Lalu hal yang kedua, janda ini tetap beriman kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan tadi kita boleh melihat bagaimana dia belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, meski keadaan soal begitu mustahil, ya, keadaan begitu nggak memungkinkan hal itu bisa terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya hal ini, apapun yang kita hadapi, iman percaya kita tetap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara kita, dan Tuhan itu menyertai kita. Sebab dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Biar iman percaya ini terus kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, ya, kesulitan apapun yang saat ini sedang terjadi, kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu terus memelihara. Ya, seperti kita boleh baca tadi janda di Sarfat, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Ya, sekalipun dikatakan itu tepung tinggal sedikit, ya, di dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia katakan kalau itu dia masak, ya dia bikin roti, maka dia akan makan hari itu bersama dengan anaknya, dan besok dia akan siap-siap untuk mati kelaparan. Tapi tatkala Elia, Nabi Allah itu datang kepadanya dan berkata, buatlah ya roti atau kue itu untuk saya dulu. Di sini kita melihat apa yang akan dilakukan ini beresiko besar. Kalau dia berikan itu kepada Elia, roti itu, maka dia dan anak-anaknya pun tidak kebagian. Tetapi tatkala Elia berkata, buatlah itu dulu kepadaku, maka nanti ya tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan kita lihat di sana, dia lakukan dengan iman dan percaya. Kita melihat dia membuat roti, ya, dari tepung yang sedikit itu, dan dia membuat hanya untuk Elia dan diberikan kepadanya. Dan yang terjadi luar biasa, kita lihat dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa tepung itu tidak ada habis-habisnya, minyak itu tidak ada habis-habisnya, sampai Tuhan menurunkan hujan dan masa kekeringan itu berlalu, sehingga orang bisa bekerja kembali dengan baik, orang bisa menanam dan sebagainya, sehingga mereka tidak mengalami kekeringan lagi, dia tidak mengalami ya resesi lagi. Nah, di sini kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan, ya, kepada orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa kekeringan, mungkin di masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap bisa memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Asal kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan dengan cara yang ajaib dapat memelihara kehidupan kita. Satu kesaksian yang saya dengar, saya menyaksikannya juga waktu itu, bahwa bagaimana panti asuhan di Jawa Timur, di situ mengalami sesuatu masalah karena sudah tidak ada lagi uang, tidak ada lagi makanan untuk anak-anak yang dititipkan di panti asuhan itu. Dan apa yang terjadi? Kepala panti asuhan itu berkata, ayo kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya anak-anak semuanya berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa, nggak tahu sampai kapan ada berkat itu datang. Tapi kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Dan tatkala itu terjadilah suatu hujan lebat di Jawa Timur, ya, bagaimana hujan angin dan lain sebagainya, dan akhirnya tiba-tiba di tengah-tengah hujan itu ada mobil datang masuk ke panti asuhan, dan ternyata mereka itu bawa makanan. Dia turunkan makanan, dia turunkan buah-buahan, ya, semua diturunkan di situ. Lalu pemilik asrama itu bertanya kepada orang yang membawa itu, kenapa bawa makanan begini banyak ke tempat ini? Dan mereka menceritakan, pada hari ini kami sebetulnya ada resepsi pernikahan. Tetapi karena hujan lebat, hujan angin, nggak ada tamu yang datang. Sehingga makanan ini kami bingung harus dibawa kemana. Dan akhirnya
ada orang yang memberitahukan bahwa kita bawa aja ke panti asuhan ini, dan akhirnya makanan itu dibawa. Dan akhirnya anak-anak bisa makan semua dengan makanan yang ya luar biasa, makanan resepsi pernikahan sebetulnya. Di sini kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan dan Tuhan juga bisa menolong kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat asal kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, seringkali kita ya dihadapkan oleh suatu pilihan seperti janda ini. Saya buat bagi Elia, maka saya nggak makan. Tetapi janjinya tadi, janji Tuhan itu bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan akhirnya dia bertindak dengan iman, dia kerjakan itu, dia lakukan itu, dan dia buat roti itu untuk Elia. Dan kita lihat banyak kesaksian ya baru-baru ini ya di masa COVID ini banyak kesaksian-kesaksian bagaimana ibu-ibu membuka peluang baru, terobosan baru ya akhirnya dia bisnis online, kue-kuenya dijual online, wah luar biasa. Tapi yang dia tetap lakukan yaitu tetap beriman kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Dia pengerjakan dengan jujur dan lain sebagainya dan akhirnya Tuhan buka jalan. Bapak Ibu ini kasih lihat Tuhan, kalau kita tetap percaya, tetap beriman, tetap bekerja dengan baik dan kita lakukan tugas kita dengan baik, ya saya percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, boleh dibaca di sana, dibukakan 1 Korintus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya apa janji Tuhan kepada anak-anaknya sangat luar biasa dan pasti digenapi sekalipun kita saat ini sedang mengalami ya mungkin masalah pergumulan finansial dan sebagainya, kesehatan, itu Tuhan bisa menolong pada kita tepat pada waktunya. Ya, saya percaya Bapa di surga juga mengajar kepada kita untuk senantiasa di masa-masa seperti ini tetap bekerja dengan baik, kita tetap beriman kepada Tuhan, dan kita tetap taat melakukan segala perintahnya. Seandainya Bapak Ibu ada di posisi janda itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mari kita ya belajar dari janda itu, dia tetap bekerja, dia tetap beriman, dan dia tetap taat kepada Tuhan. Dan ini menjadi kunci di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan pada hari ini, kalau kita lakukan, meneladani apa yang dikerjakan oleh janda itu, maka sepanjang, ya kita nggak tahu sampai kapan COVID ini akan berlangsung, tapi kita berdoa terus supaya ya segera berlalu, sehingga kita dapat normal kembali hidup, dapat bekerja, dapat beribadah. Sudah kangen nggak ibadah di gereja ya, sudah lama kita nggak beribadah di gereja, wah kita sudah rasanya, aduh kapan ini, kita berdoa terus, kita nggak tahu sampai kapan, tetapi yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kita, di tengah-tengah pandemi seperti ini pun, pemeliharaan Tuhan bisa nyata atas kehidupan kita. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sedang mengalami suatu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kesehatan, tapi kita ingat bahwa Tuhan sanggup memelihara. Begitu lama waktunya janda Sarfat itu, tapi tepung dan minyak itu tidak akan habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan atas negeri itu dan hidup normal kembali.
sehingga dia juga dapat menjalani hidup seperti biasa kembali. Oleh sebab itu, sekali lagi, di manapun kita berada, di rumah tangga kita masing-masing saat ini, ya mari kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap bekerja dengan baik, dan kita juga senantiasa dengan taat melakukan segala perintah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau ini kita kerjakan, Tuhan menjamin hidup kita terpelihara sampai masa COVID ini berlalu pun kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau saat ini melihat setiap kami ya Tuhan, keberadaan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, sekalipun kami terbatas, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu ada di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, Engkau melawat setiap kami masing-masing, pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Engkau yang tahu pergumulan kami ya Tuhan, di masa COVID ini, di masa sulit ini, kami percaya Tuhan pemberian-Mu nyata atas kehidupan kami, sehingga kami terus bekerja dengan baik, kami terus beriman kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu iman percaya dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia, pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Sebab Tuhan ajar kepada kami terus Tuhan, beriman kepada-Mu apapun yang terjadi, dan kami juga tetap taat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan setia bagi setiap orang-orang yang melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati tiap-tiap pribadi kami, tiap-tiap rumah tangga kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, biar kiranya setiap kami Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, yang mengambil perjamuan kudus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan, sehingga lewat perjamuan kudus, makna yang terkandung di dalamnya menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat menerima kelegaan, karena kami percaya kalau tubuh dan darah-Mu Tuhan sudah berikan bagi kami, apalagi pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan pertolongan kami. Engkau akan memberkati roti dan anggur yang telah disediakan oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing, sehingga setiap orang yang makan roti, yang minum anggur, diberkati oleh Tuhan dan mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas bukit Golgota. Bapak Ibu, boleh mengambil roti. Kalau nggak punya roti di rumah, ya pakai biskuit, ya, atau crackers bisa juga dipakai, ya. Kalau tidak ada roti di rumah, kalau tidak punya anggur bisa ambil teh sedikit atau sirup yang rasa anggur, ya, supaya kita semuanya bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tak melupakan sengsara Tuhanku, kita naikkan pujian ini. Ya, musiknya boleh. Nah, Pak Agus nyanyi aja, saya nggak bisa lagunya. Tadi pas tuh adanya, boleh di... Ya. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan, sana atas salib Golgota, yang telah tumpahkan darahnya bagi sana atas salib Golgota. Cintanya heran, dalam dan lebar, untuk melayani Oh Yesus Tuhan.
lupakan sengsara Tuhanku, tanah atas salib Golgota. Ya, ganti lagu salibnya. Bisa. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita akan bacakan peringatan Tuhan untuk perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Kita angkat roti. Ya, saya mohon semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Ya, kita berdiri semuanya. Kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian percaya bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang mulia, yang agung, rela dihancurkan bagi setiap kami. Mari kita makan bersama-sama dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah dihancurkan bagi kami. Dan setiap kami Tuhan yang hancur mungkin saat ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Yang sakit oleh pilur-Mu disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu yang begitu mulia, begitu agung, yang kuserahkan bagi kami. Kembali kita mengangkat cawan di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tertumpah bagi kami, untuk menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi milik Tuhan. Kami menjadi umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penebusan, kesembuhan, bahkan keselamatan yang dilakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau melawat setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan, Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu keadaan kami masing-masing saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya Tuhan tetap menjamah kami dan menyembuhkan kami.
Kalau di antara kami ada yang kesulitan ekonomi, Tuhan kami percaya firman-Mu saat ini yang kami dengar, Engkau memelihara janda Sarfat begitu ajaib dengan caramu yang ajaib. Engkau juga sanggup Tuhan memelihara kami dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Berikan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu dan untuk perjamuan kudus yang kami terima pada siang hari ini. Kami tetap berdoa Tuhan untuk GBI Jatinegara. Tuhan terus pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat gereja ini banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Semua yang melayani, gembala jemaat sampai semua pengurus, Tuhan terus urapi dan pakai dengan kuasa-Mu, sehingga di masa akhir zaman ini, GBI Jatinegara menjadi GBI yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.